Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi di kelas B Pendidikan Islam. Yang saya hormati teman-teman semua, rekan-rekan perkuliahan. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan kita seperti biasa. Kita akan mulai dari pemaparan ataupun penjelasan terkait dengan makalah yang berjudul Pendidik ataupun Guru dalam Al-Quran yang ditulis oleh Pak Taufik Nasution. Nah, pelaksanaan kuliah ini saya sebagai moderator, saya akan membimbing ataupun mengarahkan. Nantinya perjalanan kuliah ini dimulai dari penjelasan sampai dengan tanggapan, kemudian ataupun masukan terkait dengan isi makalah, dan juga di situ nanti ada makalah pembanding terkait dengan judul makalah ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemakalah. Namun sebelumnya, nanti di akhir perkuliahan, setelah kita diskusi seperti biasa, akan dibimbing langsung oleh dosen kita, memberikan masukan ataupun saran dan lain sebagainya, taujihat wal irsyadat terkait dengan makalah dan materi kita pada hari ini. Baik, saya serahkan kepada pemakalah. Pak Taufik, silakan Pak Taufik, tafadhol. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, salawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pembimbing kita, Bapak Dr. Samsunahar MAG, kemudian juga kepada kawan-kawan yang hadir pada kesempatan ini. Sebelumnya mungkin mohon maaf saya karena memang ya kondisi laptop kena banjir ya. Oleh karena itu share screen-nya ini ditampilkan oleh teman kita Bu Pina. Kemudian juga tentunya ya hari ini kondisi kami di Tamiang memang lagi banjir. Bahkan kami yang sama-sama Tamiang, saya sama Pak Fairudin tidak bisa jumpa nih karena akses jalan untuk ke Sumatera terputus. Saya rasa langsung saja makalah saya yaitu pendidik atau guru dalam Al-Quran. Pendahuluan, Bu Pina, pendahuluan. Ya, pendidik dalam bahasa Indonesia adalah orang yang mengajar. Dalam bahasa Inggris dijumpai kata teacher yang berarti pengajar. Dalam bahasa Arab, istilah yang mengacu kepada pengertian pendidik lebih banyak lagi, seperti al-alim, ya, atau al-mu'allim, yang berarti orang yang mengetahui. Dan banyak digunakan para ulama atau ahli pendidikan untuk menunjuk pada hati pendidik. Al-Ghazali mengatakan yang dikutip oleh Zainuddin bahwa istilah pendidik berasal dari kata al-mu'allimin atau guru, al-mudaris, pengajar, al-mu'adib, pendidik, dan al-walid, orang tua. Artinya, ya, pendidik adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia, menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, dan mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidik dalam Islam ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Dalam Islam, orang yang paling bertanggung jawab adalah orang tua, ayah dan ibunya. Pada awalnya, tugas pendidik adalah murni tugas kedua orang tua. Namun pada perkembangan zaman yang telah maju ini, seperti sekarang ini, mungkin ya kebanyakan pada orang tua tanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya itu diserahkannya kepada guru-guru di sekolah, ya misalnya seperti itu. Bahkan hari ini fenomena banyak yang terjadi mungkin di daerah kita, ya orang tua ketika menyerahkan anaknya pertama sekali masuk sekolah, nanti di akhir dari pendidikan anaknya baru dia datang kembali ke sekolah untuk menjemput anaknya, ya. Di dalam Al-Quran, ya,
Atau Al-Quran menurut bahasa ialah bacaan. Al-Quran adalah masdar yang diartikan dengan arti isim maf'ul, yaitu ma'ruf, yaitu sesuatu yang dibaca. Menurut istilah ahli agama ialah nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir melalui malaikat Jibril alaihissalam, yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Ya, membacanya merupakan ibadah yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Lanjut, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendidik, ya, di sini dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Artinya, Allah yang Maha Pengasih telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, dia mengajarinya pandai menjelaskan. Ya, Allah menurut konsep Islam merupakan pendidik utama dan pertama yang menginginkan manusia menjadi insan kamil yang dapat bahagia di dunia dan akhirat. Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah merupakan pendidik pertama dalam Islam yang telah mengajarkan manusia membaca dan menulis dengan perantara kalam yang mengajarkan apa yang tidak diketahui oleh manusia sebelumnya. Lanjut. Ya, yang kedua, Jibril juga sebagai pendidik dalam Al-Quran surah Al-Najm ayat 5 sampai 6 sebagai berikut, yang artinya yang diajarkan kepadanya oleh malaikat yang sangat kuat. Jibril lagi mempunyai keteguhan, ya. Kemudian lalu ia Jibril menampakkan diri dengan rupa yang asli dalam proses yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat, terutama malaikat Jibril, untuk menyampaikan pengajarannya kepada manusia. Terdapat dua bentuk pengajaran yang dilakukan oleh malaikat Jibril, yakni wahyu dan ilham. Wahyu adalah pengajaran yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad SAW. Next. Yang berikutnya, Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik, ya, juga dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 43 sampai 44 sebagai berikut, yang artinya saja saya bacakan. Kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas, mukjizat, dan kitab-kitab. Kami turunkan az-zikir, Al-Quran, kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. Kedudukan Nabi Muhammad sebagai pendidik merupakan perintah Allah agar manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dalam masyarakat yang adil, makmur, lahir dan batin. Berikutnya, ya, orang tua sebagai pendidik dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13, di mana ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Peran orang tua sebagai pendidik setelah Allah dan Rasulullah sangat signifikan di lingkungan keluarga. Sebab menurut Zakiyah derajat, ya, bentuk pertama dari pendidikan terhadap anak terdapat di keluarga. Orang tua paling awal memberikan pendidikan sebelum usia sekolah. Next. Yang berikutnya, Nabi Khidir sebagai pendidik, ya, juga disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 66, yang artinya Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Setelah Nabi Musa mengekspresikan rasa ingin tahunya kepada Allah dan ditanggapi Allah dengan menunjukkan tempat Nabi Khidir, Nabi Musa mengekspresikan rasa ingin tahunya sebagai peserta didik kepada Nabi Khidir
dalam hal ini berperan sebagai pendidik. Ya, itu ya mungkin secara singkat ya presentasi makalah saya, pendidik atau guru dalam Al-Qur'an. Saya rasa terima kasih ya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Taufik atas presentasinya. Ya, kok udah di closing? Baik teman-teman semua, seperti biasa setelah presentasi makalah terkait dengan makalah yang dipaparkan ataupun dipresentasikan dalam bentuk PPT tadi ataupun PowerPoint oleh Pak Taufik Nasution. Ada yang ingin ditanggapi kawan-kawan semua? Saya dulu Pak ya, saya kan pembanding, makalah pembanding. Oh iya. Jadi saya ingin membandingkan beberapa kajian-kajian yang telah dipaparkan oleh pemakalah. Baik Pak, silakan Pak Diki disampaikan terus makalah pembandingnya agar nanti lebih terarah diskusi kita dalam perkuliahan ini. Silakan Pak Diki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi yang saya bandingkan hanyalah beberapa konteks dari pendidik dalam konteks Al-Qur'an. Di mana tadi yang saya lihat di makalah Pak Taufik bahwasanya Pak Taufik hanya menjelaskan secara umum saja. Salah satunya adalah Allah sebagai pendidik, kemudian Rasul, dan ada beberapa hal yang lain. Bahwasanya di sini saya ingin membandingkan dalam konteks pendidik kita itu ada beberapa Pak. Yang pertama itu ada murabbi, mualim, muadadib, mudaris, muzaki, dan ustadz. Jadi beberapa konteks dalam Al-Quran tersebut itu harus dijabarkan lebih lanjut Pak. Contohnya seperti murabbi. Jadi itu harus jelas istilah murabbi merupakan bentuk siga al-izm yang berakhir bla bla bla. Pembandingnya siapa pembandingnya? Siapa itu? Halo. Pembandingnya Ya, Pak. siapa? Moderator? Pak Diki. Pak Diki. Mana wajahnya? Saya Pak. Lagi banjir di sana Pak. Aceh Tamiang. Lagi banjir Yang juga banjir Pak. kan daratannya. Awannya ataupun Yang penting beliau paling muda di sini Pak. Silakan Pak Diki Arunsa. kan nggak banjir, nggak kebanjiran. Ya Pak, jadi yang cuma dengar suara saja tadi, seperti pakai telepon. Halo Pak, dengar Pak ya? Ya. Oke Pak, jadi yang ingin saya bandingkan adalah bagaimana cara penjelasan tentang pendidik dalam konteks Al-Quran. Di mana pendidik dalam konteks Al-Quran itu ada murabbi, mualim, muadadib, mudaris, muzaki, dan ustadz. Jadi setiap komponen atau konteks pendidik dalam Al-Quran itu harus dijelaskan. Kalau saya membuatnya itu, saya jelaskan satu persatu, di mana murabbi itu merupakan bentuk siga al-izm al-fa'il yang berakhir. Pertama berasal dari kata rabba, yarbu, yang artinya zat dan nama, bertambah dan tumbuh. Kedua, berasal dari kata rabia, yarba, yang mempunyai makna tumbuh dan menjadi besar. Rabba yarubuh, yang artinya memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Sesuai dengan kutipan Bisri. Jadi kata Rabba terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 24, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Jadi konsep dasarnya itu adalah seorang pendidik itu awalnya itu adalah orang tua, gitu Pak. Jadi arti dari Al-Isra ayat 24 itu menceritakan bahwasannya pendidik yang paling dasar adalah orang tua, gitu. Disambung lagi pada ayat istilah murabbi sebagai pendidik mengandung makna yang lebih luas, yaitu satu, mendidik peserta didik agar kemampuannya terus meningkat. Yang kedua, memberi bantuan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan peserta didik dari keadaan yang kurang dewasa menjadi dewasa dalam pola pikir, wawasan, dan sebagainya. Yang keempat, menghimpun semua komponen-komponen pendidikan yang dapat mengakses
semua pendidikan. Yang kelima, memobilisasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap proses pendidikan anak. Yang ketujuh, memperbaiki sikap. Untuk makalah saya udah saya share ke grup Pak, nanti bisa dibaca semuanya. Kalau saya jelaskan satu persatu itu akan menghabiskan waktu yang sangat lama. Jadi konsep murabi di sini Izin Pak mempunyai Diki, 4 tugas. apa bisa Bapak share screen juga biar nampak kita? Oh boleh Pak. Bu Alvina tolong di share screen yang udah saya kirimkan Bu. Wah, banyak sekali tim suksesnya ya. Itu namanya tim, Pak Andika. Jadi bekerja bersama-sama. Tim solid begitu ya. Bu Elvina. Ini nanti muter-muter kita nanti terkait dengan definisi mana mudarris, mana murabbi, mana muallim. Pak, sebab mana apanya Pak? Mana makalahnya? Udah saya kirim ke WA Ibu. Tinggal Ibu download, Ibu subscribe saja. Pribadi? Datang Iya penjelasan. Pak, karena laptop saya kami di sini juga lagi Kena air ya Pak ya? Iya, lagi nggak jelas listriknya kan. Jadi saya minta tolong sama Bu Elvina untuk sebab akses kami dari Langsa ke Citameng juga nggak bisa. Atau enggak begini aja Pak, Bapak jelaskan dulu poin apa tadi? Oke, siap Pak. Yang kedua adalah pertama dulu Pak, pertama. Yang pertama adalah murabi tadi Pak. Itu udah saya jelaskan. Ya. Bahwasanya murabi itu sebagai pendidik mengandung 4 tugas utama dan itu tidak diceritakan oleh Pak Taufik tadi. Jadi saya sebagai pembanding saya jelaskan di sini gitu. Bahwasanya murabi itu artinya tidak dijelaskan secara spesifik ya. Baik, iya, cuman saya ini biar saya jelaskan secara spesifik. Kemudian murabi sebagai pendidik mengandung 4 tugas. Yang pertama adalah memelihara dan menjaga fitrah untuk anak didik jelang dewasa. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan. Yang ketiga, mengerahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan. Yang keempat, melaksanakan pendidikan secara bertahap. Itu referensi dari Ramayulis 2009. Coba Ibu buka ini Bu, untuk nomor poin kedua, pendidik dalam konteks Al-Quran. Udah, itu tadi udah murabbi, kemudian mu'alim Bu. Berikutnya Bu, itu mu'alim. Jadi mu'alim di sini juga kita jelaskan bahwasanya mu'alim itu artinya dan masdarnya al-ta'lim, artinya telah mengajar, sedang mengajar, dan pengajaran atau orang yang mengajar. Jadi kalau mu'alim merupakan al-ismal fa'il dari al-alama yang artinya orang yang mengajar dalam bentuk sulasi mujarad. Masdar dari alima adalah ilmun yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia disebut ilmu. Berkenaan dengan istilah mu'alim terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 sebagai berikut, artinya sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacanya ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Jadi untuk kesimpulan dari ayat tersebut, maka bisa kita lihat di bawahnya, yaitu orang yang mampu untuk mengkonstruksikan bangunan ilmu secara sistematis dalam pemikiran peserta didik dalam bentuk ide, wawasan, kecakapan, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan hakikat sesuatu. Mu'alim adalah orang yang memiliki kemampuan unggul dibanding dengan peserta didik yang dengannya ia dipercaya menghantarkan peserta didik ke arah kesempurnaan dan kemandirian. Begitu. Untuk Ma'dib, kemudian Mudaris, kemudian Mursyid, itu bisa kita baca dalam makalah pembanding.
Jadi saya hanya membandingkan tugas-tugas dari komponen pendidik dalam konteks Al-Quran itu sangat berbeda, gitu. Mungkin hanya itu saja Pak. Saya selaku pembanding yang membandingkan makalah dari Pak Taufik Nasution. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Diki. Di closing dulu Bu screen-nya. Baik teman-teman semua, terkait dengan perkuliahan hari ini dari judul makalah dan isi makalah yang sudah dipaparkan dan begitu juga ada makalah membandingnya. Tentunya ini diskusi menarik karena ini lebih mengarah kepada sosok pendidik itu sendiri ataupun guru, mudaris, muallim. Biasanya di pesantren itu dibeda-bedakan. Selalu saja ada soal ma farqul bainal mudaris wal muallim gitu kan. Padahal dalam konteks lapangannya kerjaannya sama aja. Sama pendidik gitu ya. Baik, rekan-rekan semua, ada yang ingin ditanggapi, ditanyakan terkait dengan paparan makalah dan pembanding? Silakan, Pak Ali Akbar. Atau ada gangguan jaringan ini? Atau nggak ada pertanyaan mungkin Pak Andika ya? Sebenarnya ada. Ada Pak. Ada masuk. Tuh. Bahkan kami sudah menyiapkan ini strategi jitu. Siap. Agar ya nanti lebih terarahnya lagi, lebih jelasnya nanti diarahkan oleh Pak dosen kita. Baik, silahkan Bapak Ibu sekalian. Mana yang mau diapakan terkait dengan makalah itu tadi? Kanda Sarifuddin, maju terus. Atau sedikit begini Pak Andika. Gimana Pak? Pak Andika, saya Oke. menambahkan sedikit. Atas yang disampaikan Pak Diki tadi tentang makalah pembanding, ya. Sebenarnya Ya. sudah saya sampaikan juga di makalah saya, walaupun tidak saya tampilkan dalam PowerPoint, yaitu di halaman 2. Ya, telah saya sampaikan walaupun tidak saya jabarkan. Artinya, kalau menurut hemat saya, makalah yang disampaikan Pak Diki tadi bukan membandingkan makalah saya, tapi menjelaskan apa yang telah saya sampaikan di dalam makalah saya. Gitu. Wah, gitu pula, ya. Ya. Kalau menurut saya seperti itu tadi Pak. Mohon maaf nih Pak Diki, seperti itu. Karena di sini juga sudah saya sampaikan bahwasanya Ustadz, Mudaris, Muallim dan seterusnya, Mursyid itu sudah saya sampaikan di makalah saya yang juga sudah saya share di halaman 2, tapi tidak saya jelaskan secara terperinci. Tapi ya alhamdulillah dijelaskan oleh makalah pembanding untuk sama-sama kita pahami apa-apa yang tadi disampaikan oleh pemakalah pembanding. Tapi tunggu dulu Pak, mungkin ada pandangan lain dari Pak Diki terkait dengan definisi yang disebutkan tadi itu, entah mungkin makna daripada muallim itu sendiri dari pandangan Pak Taufik dan Pak Diki mungkin berbeda, atau seperti itu Pak, atau gimana? Sama? Atau nomenklaturnya sama atau beda? Sama aja sih Pak dasarnya Pak, cuman hanya beberapa poin pada di konsentrasi tugasnya saja mungkin itu yang tidak dijabarkan oleh pemakalah inti gitu. Jadi di sini saya itu sebagai pembanding ingin menjelaskan secara rinci tugas-tugas dan fungsinya gitu kan, karena yang saya lihat bahwasanya memang di konteks dalam Al-Quran itu murabbi kemudian muallim kan gitu kan, itu memiliki sedikit perbedaannya gitu. Jadi makanya saya jelaskan di sini bahwasanya tadi kalau di murabbi tadi kan itu kita itu menggunakan ayat Al-Isra ayat 24. Kemudian di muallim dijelaskan lagi pada Al-Baqarah ayat 151. Kemudian di muadib itu dijelaskan pada itu hanya itunya ya. Kemudian kalau pada jadi itu Pak. Jadi ada beberapa poin yang untuk penegasan di makalah pembanding seperti itu. Padahal konteksnya sama sih Pak. Cuman hanya saja. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya ini
pembanding itu kan muqaranah ya, bandingan. Nah, mungkin ada yang disampaikan oleh pemakalah, terus kita memiliki argumentasi lain dari pendapat pakar ataupun tokoh ya. Tapi saya rasa ini sudah masuk sih, walaupun tidak terlalu meluas. Namun Iya Pak, cuman yang dibedakan mungkin hanya pengambilan sumber atau referensi yang berbeda gitu. Jadi dari tingkat itulah yang perlu kita bandingkan. Dasarnya itu Pak kan konteks dari pendidik dalam guru dalam Al-Quran itu kan sama, tujuannya juga sama. Cuman hanya saja persepsi dari pandangan sumber yang kita ambil itu ada sedikit berbeda. Berarti udah dapat nomenklaturnya dari masdarnya ataupun dari marojiknya, gitu kan? Baik teman-teman semua, agar perkuliahan kita ini menarik untuk didiskusikan dan kita bicarakan, silahkan ditanggapi ataupun ada pertanyaan ataupun dengan pemakalah ini kita ada yang perlu kita perbaiki dari isi yang sudah ditulis, mulai dari mukaddimahnya sampai dengan kesimpulan yang sudah dijabarkan oleh Pak Taufik Nasution kait dengan judulnya tadi itu pendidik ya, guru di dalam Al-Quran. Tentunya kita di sini berbicara tentang maknanya, kemudian definisinya, makna ataupun definisinya, terus perannya bagaimana, terus ada nggak bagian-bagian daripada guru itu, dan lain sebagainya. Yang tentunya yang berkaitan dalam ruang lingkup mata kuliah kita, yaitu adalah tafsir tarbawi. Jadi saya harap nanti saya sebagai moderator pada rekan-rekan semua, bahwasanya kita jangan lari dari konteks tarbiyahnya ya, agar karena banyak kali di sini ahli-ahli tafsir. Kemarin kita sudah diingatkan oleh Bapak dosen yang memang kita terlalu asik membahas entah kemana-mana sehingga kita lupa dengan ruang lingkup kita, yaitu adalah tarbiyah, taklim dan tadris. Baik, silahkan Pak Yazid lebih dahulu mengangkat tangan. Baik, terima kasih Pak Moderator yang kami muliakan, dosen kami, dan kemudian teman-teman dalam ruang B yang selalu semangat saya melihat, walaupun sebagian dari teman-teman kami mengalami kebanjiran, tetapi tidak menghambat perkuliahan. Terutama kami sampaikan kepada teman-teman yang mendapatkan ujian dari Allah, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan diberikan hikmah yang sangat besar dari musibah yang dihadapi. Amin. Saya melihat definisi pendidik dari beberapa ahli, melalui teori beberapa ahli, itu banyak yang menyebutkan di dalam makalah itu pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya. Saya hanya ingin ini, tentu ada perbedaannya. Kalau di ayat-ayat kita lihat di situ pendidik itu Allah, kemudian Jibril, kemudian Nabi, kemudian juga orang tua. Jadi sesuai dengan definisi itu memang ya, cuman apakah tidak ada perbedaan di antara keseluruhan itu, umpamanya Allah umpamanya dengan Jibril, di mana letak perbedaan pendidiknya itu kalau kita lihat. Kemudian juga dengan Nabi, apalagi dengan orang tua atau masyarakat ya, atau guru, tentu harus ada perbedaan dari kalimat-kalimat atau definisi pengertian di masing-masing tersebut kan. Kalau Allah dia kan absolut, dia itu memang bukan lagi hanya sekedar mendidik, tapi menciptakan, kemudian menciptakan pengetahuan juga untuk dia diajarkan kepada Nabi Adam atau kepada Jibril atau kepada seluruh makhluk-makhluknya. Saya ingin ini, kalau ada ya, kalau nggak ada nggak apa-apa juga, maksudnya beda-beda di antara masing-masing tersebut. Kalau memang Allah, tentu tidak kita bisa berani berbicara banyak ya tentang pendidik itu apabila kita
tujukan kepada Allah begitu. Itu aja mungkin Pak Makalah, mungkin bingung juga, saya pun agak bingung juga dengan pertanyaan saya. Mudah-mudahan pemakalah atau teman-teman bisa menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Yazid. Rekan-rekan yang lain, Bu Vina, silakan Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Taufik kan di makalah Bapak kan ada di situ pendidik orang tua ya kan Pak? Tadi di PowerPoint-nya kan. Nah, terus di surah Al-Luqman ya ayat 13 ya Pak? Ya. Nah, terus Pak Diki itu di sini di pemakalah bandingannya itu adalah dalam konteks Al-Quran adalah murabbi, ada muallim, ada muaddib, mudarris. Nah, pertanyaannya Pina, kalau di Al-Luqman itu di ayat 13 itu seperti apa ya implementasinya ke sininya itu Pak di dalam pendidikan itu kan sebetulnya pendidikan pertama pendidikan itu adalah orang tua gitu. Jadi kalau dibuatkan seperti yang ada di makalah pembandingnya, dihubungkan dengan pembandingnya Pak Diki, seperti apa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Pak Andika. Baik, terima kasih sudah saya catat. Sudah dipahami Pak? Dua-dua dulu Pak Khairuddin ya. Nanti kita lanjutkan agar diskusi kita menarik dan terarah. Silakan ditanggapi Pak Taufik Nasution dari Ya, Pak Yazid tadi, kemudian lanjutkan Bu Elvina. Sabar ya Pak Khair. Ya, terima kasih moderator. Saya menanggapi penanya pertama yaitu Pak Yazid. Di sini sebenarnya Pak Yazid tadi bingung dengan pertanyaannya. Saya juga sebenarnya bingung menjawabnya bagaimana nih Pak Yazid. Karena penanya juga sudah bingung ini. Tapi coba saya mungkin sedikit memberikan pengertian. Ya, bahwasanya di dalam makalah saya sudah saya jelaskan secara terperinci bagaimana pendidikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian Nabi Muhammad, Jibril, orang tua dan seterusnya. Misalnya Jibril, pendidikannya yaitu melalui wahyu-wahyu yang disampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya itu. Kemudian misalnya orang tua itu sebenarnya memang orang yang pertama yang memang harus memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, ya. Maka sebenarnya kita teringat kemarin yang disampaikan oleh dosen di filsafat, bahwasanya terkadang fenomena kita hari ini Pak Yazid, hari ini misalnya seperti contohnya Pak Sabnial, beliau calon doktor, kemudian istrinya kepala madrasah, kepala sekolah, tapi anaknya di rumah itu dijaga mungkin sama pengasuh yang mungkin pendidikannya itu sama sekali tidak ada gitu. Dikhawatirkan memang ya anak-anak kita yang kita titipkan kepada orang-orang yang mungkin tidak mempunyai pendidikan, ya tahu bersama kita sudah dipastikan mungkin anak-anak kita juga dikhawatirkan pendidikannya tidak tumbuh dengan baik gitu. Kemudian mungkin yang ditanya Bu Vina ya, sebenarnya pendidikan itu saya sampaikan di dalam makalah saya, tanggung jawab penuhnya adalah orang tua. Ya, walaupun hari ini dengan zaman yang terus maju, bahwasanya orang tua terkadang memang lupa bahwasanya itu memang tanggung jawabnya. Sehingga saya sampaikan tadi juga di dalam paparan saya bahwasanya hari ini orang tua memang memberikan tanggung jawab yang seharusnya tanggung jawab dia kepada guru di sekolah gitu. Bahkan tadi saya bilang sangat miris kita kejadian hanya diantarkannya ketika misalnya kami yang aliyah ketika masuk pertama kali, kemudian nanti di akhir 3 tahun ke depan baru dijemputnya, ya, baru diambilnya anaknya untuk balik ke rumahnya. Artinya hari ini kalau kita sampaikan termasuk kita lupa bahwasanya memang pendidikan itu tanggung jawab penuhnya adalah kepada kita sebagai orang tua. Gitu. Saya rasa itu Pak Moderator. Baik,
Lanjut. Baik, silakan saya kembalikan, saya serahkan kesempatan kepada Pak Khairuddin. Ya, baik. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menanggapi apa yang telah disampaikan tadi, bahwa dalam tugas sebagai seorang pendidik, maksud saya, pendidik mempunyai seperangkat prinsip keguruan. Seperti yang dituliskan dalam makalah ya Pak Taufik, dalam tugas ini seorang pendidik dituntut untuk beberapa hal, ya, diantaranya memberikan gairah terhadap peserta didik, kemudian menumbuhkan bakat sikap peserta didik, memperhatikan perubahan dan juga adanya hubungan manusiawi dalam proses belajar mengajar. Jadi di sini dituliskan Hasim pada masa Hadratus Syekh As-Asy'ari, beliau mengambil kesimpulan bahwa pendidik yang dapat kita jadikan sebagai panutan dan yang bisa dicontoh. Ini mungkin yang sedikit menarik kita bahas, bahwa pendidik yang bisa kita jadikan sebagai contoh cermin positif. Berarti bisa kita ambil asumsi bahwa pendidik itu juga bisa menjadikan seorang muridnya itu berperilaku yang tidak sesuai dengan konsep tentang tujuan sebagai pendidik yang profesional. Tidak menjadikan peserta didik menjadi lebih baik. Ya. Jadi di sini bisa kita berasumsi bahwa setiap pendidik itu belum tentu bisa ditiru, ya, belum menghasilkan tujuan pendidikan yang disampaikannya. Buktinya kita lihat juga banyak orang berpendidikan baik, seperti kita lah misalnya, calon-calon doktor, ya, tapi perilakunya tidak mencerminkan ya, seorang doktor misalnya, calon doktor lah kita, tidak mencerminkan. Berarti sikap kita yang kita cerminkan terhadap perilaku kita sehari-hari, ya tidak jauh dari cerminan sikap kita di depan peserta didik kita. Ya. Kadang kita menyadari perilaku kita ini tidak layak untuk dicontoh, sehingga peserta didik kita ini tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal untuk merubah pola ataupun perilakunya, ya, sesuai dengan tugas sebagai seorang pendidik. Jadi di sini perlu mungkin tambahan dari saya dalam makalah ini dijelaskan jenis-jenis pendidik itu yang bagaimana, ya. Jenis pendidik itu ada yang usul atau ada yang bisa dicontoh, mungkin ada yang bisa menjerumuskan pendidik tersebut, ya. Padahal notabene pendidikannya itu pendidikan agama mungkin, ya. Bisa dari MIN, bisa pesantren, bisa S1-nya tarbiyah, S2-nya juga ya agama. Tapi sikap implementasi ilmu yang dia dapatkan dalam jenjang pendidikannya tidak mencerminkan seorang pendidik. Mungkin perlu dijelaskan dalam makalah ini ya, pendapat-pendapat yang bisa mengarah bagaimana sih hasil pendidik yang baik yang diharapkan oleh para santrinya ataupun murid-muridnya. Ini tertuang dalam pemakalah dalam poin F, tugas sebagai pendidik. Itu mungkin Pak Taufik arahan dan tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, luar biasa penyampaian dari Pak Khairuddin. Kalau saya lebih menyimpulkan ini lebih kepada ke arah dalam surah As-Saff kalau saya nggak salah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah. Safan ka'annahum bunyanun marsus. Bagaimana sih seorang pendidik itu, dan dia, tapi kan kadang-kadang ada juga pernyataan, ya,
kaulul ini ya, kaulul nasihah, unzur maqala, Mangkola tansur illa mangkol. unzur maqala wala tajur maqala. Lihat kepada ma-nya, bukan kepada man-nya. Lihat apa yang dia sampaikan ya. Tapi menurut saya ini lebih kepada kasuistik ya, dalam arti kata tergantung dengan tempatnya gitu, situasinya. Tapi bagaimanapun untuk memperkuat, mempertajam pertanyaan daripada Pak Khairuddin kepada pemakalah, saya bisa menyimpulkan bahwasanya ya seorang murabbi ataupun dia mudaris ataupun dia muallim itu lebih kepada qudwah. Artinya apa ya? Pedoman. Karena kalau kita merujuk juga kepada buku-buku pendidikan dari Eropa ataupun Timur Tengah juga, artinya pendidikan adalah apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang dialami, apa yang didengar gitu kan. Itu semua konteksnya adalah pendidikan. Ketika seorang guru berkata terkait sebuah nasihat, ternyata dia sendiri tidak mau, misalnya tidak mampu untuk mengkalter dirinya dalam pelaksanaan nasihat itu, maka at-tarbiyatu kanat fasilah. Artinya ya pendidikan itu gagal. Nah seperti itu. Ataupun dalam ruang lingkup komunitas ya, di mana seorang guru memang dia memiliki power dalam memberikan nasihat dan dia juga mengamalkan apa yang dikatakan, tapi ternyata rekan-rekan guru lain tidak dapat mengimbangi itu. Baik, saya hanya sekedar memperluas saja. Silahkan Pak Taufik Nasution ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Khairuddin tadi. Silakan. Langsung ya Pak Moderator, walaupun mungkin ini Pak Moderator yang bertanya udah nggak nampak itu. Beliau lagi ke beliau sudah chatting ya, saya lagi ke kamar mandi gitu ya. Gitu ya. Silakan. Untuk konsumsi kita bersama ya. Pendidik itu kan orang tua, tadi telah saya sampaikan. Turunannya ketika kita memang titipkan anak-anak kita ke sekolah atau madrasah, maka gurulah yang menjadi pendidik. Kan seperti itu. Untuk menjadi seorang guru tentunya ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama adalah kompetensi guru. Ya, kompetensi guru yang kita ketahui ada 4. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian, kemudian pedagogi, kemudian profesional dan sosial. Ya, hari ini kenapa mungkin anak-anak kita di luar sana banyak yang mungkin kalau kita tanda kutip yang akhlaknya kurang bagus, mungkin kalau menurut hemat saya karena gurunya tidak menguasai 4 kompetensi yang harus dimilikinya gitu. Hari ini banyak guru-guru kita hanya dituntut untuk profesional, tapi terkadang kepribadiannya tidak bisa dicontoh gitu. Kemudian mungkin sosialnya juga tidak nampak di masyarakat. Makanya seperti kita dengar juga tadi yang disampaikan oleh dokter sebelum kita, ada rasa dan rasio. Ya, dalam kompetensi yang saya sampaikan tadi itu juga 4 tadi terbagi 2. Ya, kepribadian dan sosial itu masuk di dalam dia mungkin rasa, ya bagaimana beretika, bagaimana berakhlak, guru itu harus dicontoh dan sebagainya. Kemudian profesional dan satu lagi itu mungkin masuk di dalam rasio untuk pengetahuannya. Bagaimana untuk meningkatkan kompetensinya di dalam guru yang profesional. Oleh karena itu mungkin jawaban saya atas pertanyaan Pak Khairuddin, yang pertama memang guru-guru yang mengajar tentunya jangan lupa 4 kompetensi yang harus dimilikinya. Bukan hanya profesional yang dituntut, tapi guru-guru juga harus mempunyai kepribadian yang baik, ya, yang harus bisa dicontoh sama peserta didiknya, gitu, ya. Pak Khairuddin, selamat datang Pak Khairuddin. Ya, Pak Khairuddin, saya lanjutkan. Ya, nah, artinya ya hari ini kalau saya juga sebagai mungkin hari ini saya tugas di daerah adalah sebagai pengawas. Ketika saya ke madrasah-madrasah turun, itu memang banyak kita lihat kepala-kepala madrasah menuntut guru-gurunya hanya kompetensi profesional yang dituntut. Tapi kepribadiannya itu terlupakan, sosialnya terlupakan, tidak boleh keluar dari madrasah, dari sekolah, tetangga, madrasah itu orang pesta, ada orang sakit dan sebagainya. Nanti saya kasihkan yang rekap 1 bulan. Termasuk di dalam kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, yaitu sosial, gitu.
Juga kepribadian, ya banyak hari ini kita lihat guru, misalnya guru suruh anak-anaknya, ayo anak-anak membaca, tapi dia juga sedikit membaca. Ayo anak-anak sholat, sementara mungkin ketika waktu sholat gurunya juga tidak sholat. Disitulah mungkin yang menurut hemat saya di kompetensi kepribadiannya itu juga sangat minim, sangat kurang, sehingga hasil atau output dari peserta didiknya juga tidak baik. Saya rasa itu Pak Khairuddin tanggapan saya atas pertanyaan Bapak, ya bahwasanya kita tidak boleh juga menyalahkan anak-anak didik kita. Kembali kita harus introspeksi diri kita dulu sebagai guru misalnya, ya apakah kita memang sudah cukup baik untuk mempunyai syarat untuk menjadi seorang guru. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemakalah atas pemaparannya. Coba kawan-kawan lihat semua di halaman 1 itu, memang bukan halaman 1, halaman 2. Saya rasa bahwasanya pemakalah menulis pendidik dalam Islam. Ya, ini nanti kita minta lagi nanti pengarahan dari Pak dosen kita terkait apa yang ditulis oleh pemakalah di sini. Pendidik dalam Islam ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Dalam Islam, orang yang paling bertanggung jawab adalah kedua orang tua, ayah dan ibu dari anak didik tersebut. Pada awalnya tugas pendidik adalah murni tugas kedua orang tua, namun pada perkembangan zaman yang telah maju seperti sekarang ini, banyak tugas orang tua sebagai pendidik yang diserahkan kepada sekolah karena lebih efisien dan lebih efektif. Nah, ini juga menjadi permasalahan juga di lingkungan kita, ya. Apakah memang dengan kemajuan zaman sekarang ini orang tua itu tidak mampu mendidik anaknya, atau memang harus menyerahkan anaknya ke tempat lain dididik oleh orang lain, atau memang harus ada kolaborasi, anak tetap sekolah, dididik di sekolah, dan orang tua juga mendidik di rumah dan lain sebagainya, kan. Baik teman-teman semua, saya rasa cukup ya, atau ada lagi yang ingin ditanggapi? Karena judulnya memang sedikit Pak Andika, gimana? yang apa yang Bapak sampaikan tadi. Saya sampaikan tadi bahwasanya turunan dari orang tua tadi, ketika kita titipkan anak-anak kita ke sekolah, maka guru itu bertanggung jawab sebagai pendidik. Tetapi ketika kita titipkan anak-anak kita ke baby sister, maka baby sister itulah sebagai seorang pendidiknya, gitu. Jadi kemanapun atau siapapun boleh menjadi seorang pendidik ketika dia memang bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan di makalah saya ini tadi. Itu dia Pak Andika. Oke. Baik, rekan-rekan semua, saya rasa bagus dan sangat luar biasa sekali sudah dilengkapi oleh pemakalah kita. Karena tidak ada tanggapan lagi, atau ada yang mau diberikan penjelasan, saya cross-check dulu satu-satu teman-teman. Tidak ada. Baik, cukup sekian dulu ya. Tapi nanti kalaupun ada dialog kita nanti terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak dosen kita, ada tanggapan ataupun bagaimana nanti, itu kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Baik, untuk lebih jelas perlu tentunya ada pengarahan, terus bimbingan, dilanjutkan dengan masukan-masukan sehingga nanti makalah ini menjadi lebih baik dan kita juga mendapatkan ilmu serta wawasan terhadap mata kuliah yang kita pelajari hari ini yang berjudul dengan pendidikan guru ataupun pendidik dalam Islam. Kepada dosen kami Pak Samsun Nahar, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah wa salatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ada suara-suara di luar dalam ruang rumah ya. Tadi sudah dibahas oleh pemakalah dan oleh pembanding serta oleh dalam pembanding itu sebenarnya kan
dia membandingkan seperti yang sudah saya katakan kemarin, membandingkan sesuatu dengan tema yang sama tapi dengan isi yang berbeda, gitu ya. Sehingga tadi dari pemakalah mengatakan itu sudah saya jelaskan semua itu, gitu ya, kan, gitu ya. Ada di dalam makalah apa tadi ya. Nah, oleh karena itu pembanding seharusnya pemakalah adalah ini. Saya tambahkan ini, itu boleh nambahkan. Artinya berarti dia membandingkan sesuatu yang lain, tapi dengan tema sama. Temanya adalah pendidik perspektif Al-Quran. Kalau diulang lagi nanti seperti kata Pak Taufik tadi, sudah ada sama saya itu, diulang lagi sama Pak Melanding, kan gitu ya. Kan gitu. Makanya membanding jangan ulang, gitu, maksudnya. Oleh karena dia harus buat yang beda, artinya yang tidak ada. Dilihat di pemakalah dari Pak Taufik adalah ada ini, saya menambahkan ada ini, sebenarnya ada tambahan lagi ini ya, itu seharusnya. Yang sudah dibilang lagi nanti dibilangnya udah ada itu, katanya. Ya kan? Itu membanding. Dan kemudian boleh dia memberikan kritikan. Ya kan? Selain menambahkan, dia memberikan kritikan terhadap makalah yang sudah disampaikan oleh makalah utama. Itu membanding. Nah, oleh karenanya makalah pertama harus cepat men-share makalahnya supaya bisa dibanding. Nah, yang kadang-kadang terjadi adalah karena makalahnya belum dibaca, maka membanding membuat makalah bandingan tapi sebenarnya sama, kan gitu akhirnya. Bisa jadi sama akhirnya makalahnya nantinya. Dan itu benar. Dan ini perlulah disiplin kita ya, kalau pemakalah itu lebih cepat ya, supaya pembanding bisa membacanya agar tidak terjadi duplikasi, ya kan, tumpang tindih dia, overlapping gitu. Sehingga nggak ada lagi nanti semacam keluhan dari pemakalah tadi ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ini yang tidak hadir ada dua, saya lihat ya, si Sapnial sama Arenibi ya, tidak ada di dalam ini, tidak muncul tadi. Arenibi ada laptopnya bermasalah, Pak. Baru ada, Pak. Ini tadi yang waktu saya cek itu banyak yang tidak aktif, yaitu Fauziah Tansah itu tidak aktif monitornya. Azwar Ramnur juga tidak aktif. Ya Pak, minta izin tadi lagi nih. Ya, bagus ringan Pak. Arenibi tidak aktif. Khairuddin juga tadi tidak aktif. Burhanuddin juga tadi tidak aktif. Taufik yang aktif karena dia pemakalah ya. Kemudian Ali Akbar. Jadi banyak sekali yang tidak aktif. Apa ini? Apa sebabnya ini? Iya, Ajit hadir, Pak. Padahal kan tinggal di rumah aja ya kan, tinggal di rumah lagi pakai, nggak payah-payah lagi lah, nggak pakai ongkos ya kan, cuma pakai data aja. Hadir nih Pak, hadir Pak. Hadir, Pak. Iya Pak, hadir Pak. Saya lihat tidak aktif di monitor, itu artinya kan dia bisa bikin belanja gitu, bisa ke pasar gitu. Ke pasar pula Pak ya. Kalau ke toilet nggak apa-apa, ke toilet biasalah, saya pun udah 2 kali ke toilet. Paling 10 menit ya kan. Tapi kalau cuma kepampang sedang monitor tanpa orang itu dia kan bisa belanja ke pasar gitu. Ketika dia, ini itu kan bisa belanja ke pasar. Artinya itu dugaan saya seperti itu. Maaf kalau dugaan saya salah. Nah akhirnya apa? Ketika diminta diskusi yang tidak banyak, akhirnya Pak Andika bingung dia, kok nggak ada lagi nih, nggak ada lagi. Ya seperti itulah, nggak ada lagi orang pergi ke pasar ya kan gitu, kira-kira gitulah. Tapi kalau aktif kita seperti di pertemuan tatap muka kemarin itu kan hidup semua dia. Nah ini yang perlu dipikirkan ya, harus dievaluasi kembali nih. Kita ini mau jadi dokter, mau jadi dokter-doktoran gitu ya. Nah ini ya. Ya ini benar yang saya katakan. Masih banyak itu yang nggak aktif, saya lihat, saya cek dari ini. Jadi bisa aja ke pasar, bisa aja ke kebun, ya kan? Karena hari Sabtu ini kan ke kebun lah gitu. Kalau di sana lihat-lihat sayur-sayur kan.
Nah ini yang perlu juga sebagai untuk memperlancar perkuliahan kita dan agar perkuliahan kita aktif dan diskusinya melebar ya, diskusinya dia mendalam. Ya. Nah di dalam makalah tadi ini saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa itu tidak mewakili semua ayat-ayat yang akan dibahas dalam perkuliahan tafsir Tarbawi. Ya. Makanya dan lain-lain boleh ditambahkan, boleh dicari yang lain, boleh dikurangi. Ini kayaknya double nih, nggak cocok ini. Saya tambahkan dengan ayat yang lain boleh, karena tentatif, karena ayatnya banyak. Nah ini yang selalu saya katakan. Oleh karenanya makalah itu harus dikonstruk itu disusun dengan apa ya? Disusun dengan secara ilmiah. Ya dimulai dengan terminologi daripada pendidik. Kan ini bicaranya kan pendidik perspektif Al-Quran, pendidik atau guru. Jadi siapa itu pendidik, siapa itu guru? Pendidik atau guru dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Al-Qur'annya apa? Maksudnya ada banyak tadi, ada berapa tadi? Ada murabbi, ada muallim, ada mudarris, ada muaddib, ada muzakki, ada apalagi ada mubasyir, kan basyiran wa naziran. Nabi itu kan basyir, mubasyir. Ada al-muwa'is, mau'izah kan yang memberikan mau'izah dan muwa'is. Ada apa lagi? Rasa yarsyid dan mursyid. Ini mungkin di lapangan tarekat lah ya sering dilakukan. Dan orang-orang ahli ilmu itu termasuk orang-orang guru, ar-rasihuna fil ilmi juga ahli ilmu. Orang yang banyak ilmunya biasanya dia akan memberikan, bisa ditanya tentang keilmuannya. Fas'alu ahla zikri. Ulul albab, jadi ada masuk ulul albab. Itu masuk. Ulil nuha, apalagi ulama, ahlu zikr. Ya. Jadi banyak di terminologinya dipaparkan dulu apa saja kira-kira yang mendekati makna pendidik atau guru itu yang dalam Al-Quran yang mungkin bisa diderivasi dari arti pendidik ya, dalam Al-Quran. Itu pertamanya. Barulah itu kan ontologi. Apa itu pendidik gitu kan ya. Dan siapa pendidik itu ontologinya. Baru bagaimana pendidik itu, karakteristiknya bagaimana. Nah itu kan yang harus kita bongkar. Karena berbicara pendidik itu berarti kan pendidik itu apa, bagaimana, dan untuk apa. Kalau misalnya dapat ilmunya kan gitu. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi kita susun, kita konstruk makalah itu untuk menjawab pertanyaan filosofi tadi itu, sobat ilmu. Barulah kalau sudah pendidik tahu, murabbi tadi udah dari Allah, kemudian malaikat, baru nabi, ya kan? Memang ada yang nggak setuju itu Allah dijadikan guru itu, karena jenisnya lain jenis, ya kan gitu kan? Lain jenis. Malaikat juga ada yang nggak setuju. Gitu. Artinya para ahli pendidikan tidak semuanya menyatakan bahwa guru itu dimulai dari al-murabbi Allah, kemudian Jibril, baru nabi, gitu ya. Tapi banyak dari nabi mulai duluan, karena dia sama-sama manusia, kan? Alasannya begitu. Tapi boleh saja, karena juga yang menuliskannya dari mulai murabbi itu Allah, Tuhan sebagai guru, karena memang dari kata Rabb, surah Al-Fatihah, surah Al-Isra, Al-Fatihah, Rabbil Alamin, Al-Isra kan marabbayana, kama rabbayani shaghira. Berarti Allah masuk murabbi kita ya, dari sisi kata. Dari sisi kata itu Allah adalah pendiri. Tapi Prof. Zainuddin almarhum, Prof. Jafar Siddiq almarhum, dosen kita, dosen di UIN ini, lain zat. Dia tidak memasukkan Allah sebagai guru. Dia mulai dari Muhammad, mulai para rasul. Nah, itu kan pendapat, ya, terserah ya kan, bagaimana. Soalnya kita menyampaikannya ada footnote-nya, ada pijakannya gitu ya. Nah, ketika kita ambil dari surat Ar-Rahman tadi mulainya kan gitu, Ar-Rahman. Kira-kira karakter pendidik apa di sana kan itu. Nah, harus kita keluarkan kita keluarkan poin-poinnya untuk menjawab epistemologi itu. Untuk menjawab epistemologi guru itu bagaimana sih? Bagaimana guru itu?
Apa semua orang asal berdiri di depan murid itu namanya guru ya? Bagaimana guru? Dia harus Ar-Rahman, punya kompetensi tadi gitu kan. Kompetensi kan? Tadi kan ada bicara kompetensi. Kompetensi apa di Ar-Rahman itu kira-kira sebagai karakter pendidik? Pemakalah, kompetensi apa? Pribadian ya. Kepribadian. Nah, itu kenapa? Kan bisa diambil dari oleh pemakalah ya kan? Di konstruk menjadi karakteristik pendidik dari beberapa ayat-ayat di atas. Nah, kira-kira gitulah kan. Maka satu, karakter pendidik satu adalah memiliki kepribadian. Ini makanya saya biar katakan, boleh makalah ini disusun, dimulai dengan pendapat para ahli. Undang-undang boleh juga dimasukkan di situ, undang-undang pendidik, undang-undang nomor 14 2005 misalnya, guna dosen ini adalah bla 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 bla, boleh harus memiliki kompetensi, mestinya yaitu ini. Nah, atau tidak? Jangan-jangan Al-Quran sudah lama bicara tentang kompetensi yang baru dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, oleh pemerintah kita dalam undang-undang yang nomor 14 tahun 2005. Jangan-jangan udah ada dulu, atau barangkali lebih daripada itu. Nah, masih kurang. Di Al-Quran masih lebih banyak lagi kompetensi karakteristiknya. Baru An-Najm. Di An-Najm itu kira-kira kompetensi apa? Makalah surah An-Najm. Ada makalah An-Najmnya kan? Iya. Nah. Pemakalah 4 ayat ya? Iya, Pak. Ar-Rahman, An-Najm, An-Nahl, Al-Kahfi kalau nggak salah ya. Iya. Nah, kira-kira di An-Najm itu ada kompetensi apa kalau seorang pendidik dia menurut Al-Quran? Nah, kan lama berpikir. Tadi itu kalau didiskusikan kan apa itu kan mendalam. Apa kompetensi profesional? Bisa ya, bisa Pak Dokter ya, profesional ya. Apa di mananya letak profesionalnya dia itu? Dikata apa? Ini kita menafsirkan aja, nggak apa-apa. Menafsirkan sesuai dengan apa kita keahlian kita dalam bidang pendidikan. Ini nampaknya ayat ini mengarah kepada kompetensi kita harus menjadi guru yang profesional misalnya, kira-kira kan? Apa? Kira-kira apa? Di An-Najm. Pak, suara Bapak putus-putus, Pak. Mungkin Ada sinyalnya ya. Enggak nampak. Halo, jelas suaranya? Jelas, Pak. Tadi putus, Halo. tadi sempat putus-putus bentar. Jelas? Jelas, Pak. Oh iya. Sering putus-putus. Ya, kira-kira di An-Najm itu kompetensi apa? Profesional, ya kan? Nampak Ya. profesional. Di mananya itu? Di ayat apa? Di kata apa? Yang diajarkan kepadanya oleh malaikat yang sangat kuat, gitu ya. Iya, kuat ingatannya, gitu kan? Ya. Kuat Kemudian hafalannya, kan gitu kan? Guru yang kuat ingatan, kuat hafalannya, menguasai materi, namanya kan kompetensi profesional. profesional. Kalau tadi di terminologinya, di ontologinya memasukkan malaikat sebagai pendidik, kan itu masalahnya. Makanya harus dimulai dari sana dia, dari sana. Kalau nggak memasukkan ya nggak bisa. Gitu. Masukkan dari sana. Terus di An-Nahl, 43, 44. Kompetensi apa kira-kira? Makanya harus menguasai kompetensi dulu dia. Kompetensinya harus dikuasai. Nampaknya di An-Nahl itu ada kata-kata yang apa? Ada kata yang kompetensi sosial bisa, sosial. Atau pedagogi? Bisa ya, Pak. Di mananya? Sosial. Di mana kompetensi sosial itu? Kompetensi sosial itu artinya kan dia berkomunikasi dengan baik pada siapa saja, berkomunikasi dengan kepada orang. Misalnya bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Terus itu Kata-kata kan bisa berhubungan dengan orang lain dia, Pak. Iya, itu komunikasi maksudnya. Komunikasinya lancar.
Itu guru komunikasinya harus lancar, baik kepada anak didik, kepada atasan, kepada orang tua, kepada lingkungan. Komunikasi lancar itu komunikasi sosial, hubungannya baik, bagus, sering menanyakan sesuatu, sering menjawab sesuatu. Nah, terus Al-Kahfi 66. Kira-kira kompetensi apa? Profesional, pedagogik, sosial, Bu Dian? Nah, kalau dicermati dari awal, yang ikutnya aktif semuanya kan mantap ini. Masih banyak juga yang nggak aktif. Saya lihat. Baik, kompetensi pedagogik itu ada ya, Al-Kahfi ya. Pedagogik itu apa kira-kira Bapak Ibu? Sikap. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kemampuan guru memahami peserta didik itu pedagogi, memahami peserta didik, kemudian menguasai ilmu jiwa perkembangan, psikologi, tahu dia menghadapi peserta didik, yang berkaitan dengan didaktik metodik tentang guru, tentang kependidikan itu pedagogi. Bahas tentang itu. Di situ Al-Kahfi ada ya? Ya. Nah, itulah. Nah, itu yang perlu dikeluarkan oleh pemakalah sehingga terjawablah di epistemologi guru itu bagaimana sebenarnya, punya karakter apa harusnya dalam Al-Qur'an. Karena kita sudah dipandu oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 barangkali ada 4 kompetensi, mungkin di situ bisa, tapi kita juga bisa merujuk kepada sifat-sifat nabi dari sisi sifat Nabi itu kan menjadikan kalau Nabi menjadi orang pertama dalam pendidik, dalam guru dalam pendidikan, kalau selain Allah dan malaikat ya, karena dia manusia, maka dia orang pertama, guru kita paling utama di dunia ini, maka dia memiliki sifat-sifat yang bisa dijadikan karakteristik yaitu sifat dan Enggak kedengaran Pak. sidik, amanah, tablik dan Watonah. apa itu? Suaranya tidak pas, Pak. Sidik, amanah. Halo. Putus Pak. Banyak putusnya Pak. Ini mulai Pak, banyak putusnya Pak. Gimana nih ya? Sudah jelas Pak. Ya. Tadi putus. Wifi-nya kuat nih, wifi-nya di sini saya lihat. Ini udah Pak, udah. Mulai jelas Pak. Halo. Hilang Iya, lagi. Pak. Halo. Hai Pak. Halo. Nah, sifat Iya, Pak. amanah, tablik, Watonah. fatana itu kan bisa menjadi karakteristik pendidik, ya kan? Maka di sidik misalnya apa? Tapi ini kan bukan hadis Sarbawi. Ini bukan tas kita ya, ini hadis Sarbawi nanti kita. Di sidik itu kan kepribadian. Di amanah itu kepribadian juga. Di tablik itu sosial dan pedagogi. Di fatanah itu profesional, kan jelas ya. Nabi juga memiliki kompetensi itu. Nah, itu bisa dibaca lah di buku apa tuh? Abdurrahman An-Nahlawi Usul Tarbiyah Al-Islamiyah wa Asali di Bait wal Madrasah wal Mujtama ya. Itu sekarang bagaimana sebagai seorang di masyarakat diri. Hilang total Pak.
Baik teman-teman semua. Halo, putus tadi ya, putus. Iya Pak. Silakan Pak, lanjut. Sudah bisa? Sudah Pak, sudah Pak. Dari subjek pendidik yang banyak. Dari subjek pendidik yang banyak tadi itu, dari mulai Allah, malaikat, rasul itu, maka bisa dibagi mungkin menjadi 5 saja. Ya, pertama Allah, kedua nabi atau rasul, ketiga mungkin malaikat atau nabi rasul, itu satu lah bisa itu ya. Atau nomor 2 malaikat, nomor 3 nabi dan rasul, 4 orang tua, dan nomor 5 orang lain. Ya, kalau misalnya nanti ulama itu kan nggak orang tua kita, itu orang lain. Ulul albab, ar-rasikuna fil ilmi, itu orang-orang lain yang bisa menjadi, kalau mau lebih difokuskan lagi, dikerucutkan menjadi 4 atau 5 subjek pendidik. Nah, dalam Al-Quran maka karakteristik diri itu menjadi pengasih dan penyayang seharusnya. Itu kira-kira disimbolkan sendiri. Pengasih dan penyayang. Karena ada di kompetensi dia dekat kepada Al-Quran, mestinya dia orang-orang sendiri dalam Al-Quran. Karena ayat-ayatnya banyak sekali yang mengatakan begitu. Santun dalam berbicara itu berarti memilih sikap. Saya semani rohani boleh diganti. Sering berdiskusi dengan rekan-rekan dan komunikatif serta memahami peserta didik, bukan dari sisi pedagogik. Ya kan? Jadi komunikasi itu adalah sosial. Aduh, terputus ya barusan ya. Udah sering terputus entah di mana, entah saya punya wifi-nya di sini. Halo, assalamualaikum. Udah jelas? Salam, Pak. Belum. Sudah. Halo, udah dengar lagi tadi, udah putus barusan ya? Udah Dengar, Pak. Pak. Ya. Kalau apa Pak, coba gimana? Apa dimatikan videonya mungkin tambah lancar jaringannya? Suara aja. Video gimana? Enggak, layar Bapak itu mungkin suara aja. Oh, nggak ngaruh itu. Ini kan hilang lagi kan? Boleh, kita matikan videonya. Ya, udah. Dengar? Udah dengar kira-kira? Halo? Dengar. Dengar Pak. Bentar, Pak. Ya Pak. Tambah nggak ada pula Pak. Saran Pak Yazid hilang semua jadinya. Ya, kita akan coba Pak Taufik. Siap. Ini pembakalahnya yang salah. Kenapa saya yang salah, Pak Andika? Jadi gara-gara nampaknya. Coba Pak Taufik matikan dulu Bluetooth-nya coba. Jaringan kadang di tempat kita pas lagi ada jaringan ya nggak nampak layarnya ya kan kawan-kawan. Iya hidup kawan-kawan. Apa ini video? Lagi Bapak tuh, silakan Pak. Halo. Ya Pak. Ya Pak.
Sudah dengar? Sudah bisa? Sudah Pak. udah dengar. Nah, jadi makalah tadi dikonstruk ya. Pertama terminologinya apa, kemudian mungkin barangkali perlu karakteristik dirinya apa, kemudian kewajiban pendidik ya gitu ya. Kewajiban pendidik itu apa saja. Kewajiban pendidik itu antara lain kan di dalam ayat berapa ya? Wa yuzakkihim wa yu'allimu Kitab. Yu'allimul kitaba hikmata wa yu'allimuhum ma lam takunu ta'lamun. wa yuzakkihim wa yu'allimumul kitaba wal hikmah. Surah apa itu? Surah Al-Baqarah, Pak. Sebelum Nabi mengajarkan Al-Quran itu kepada para sahabat, para umatnya, dia harus membersihkan dirinya dulu dari segala macam hal-hal yang mengotori kalbunya. Dia harus bersih dulu, baru dia bisa menjadikan orang lain bersih kan gitu ya. Jadi artinya guru itu harus Hilang total, Pak. halo. Ya, Halo, Pak. masuk, Pak. Oke. Masuk lagi. Kacau kita ini ya. Lanjut Pak, ini kayak udah bagus nih. Maka di dalam surat At-Tahrim yang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara itu kan gurunya adalah keluarga. Keluarga itu adalah kepala keluarga, orang tuanya, ayahnya atau ibunya ya. Kalau ayahnya yang menjadi kepala keluarga, berarti dia menjadi guru. Maka murid-muridnya adalah ashiratim, yaitu keluarga, anggota keluarganya, istrinya, anaknya, siapa saja yang ada dalam keluarga itu. Makanya dia pakai ampusakum dulu baru wa ahlikum. Sama dengan yang wa yuzakkihim wa yu'allimuhum. Jadi sebelum dia mengajarkan kepada orang lain, dia harus dirinya dulu diperbaiki. Ya kan? Baru makanya di ayat yang tadi itu ku ampusakum itu enggak langsung kepada jagalah keluargamu, tapi jagalah dirimu dulu. Dirimu udah beres menjaganya, barulah kepada ahlikum, murid maksudnya. Di situ murid berarti ahlikum berarti murid. Ashiratukum dalam ayat lain itu ashiratukum. Berarti sifat-sifatnya kewajiban. Kewajibannya guru adalah menyampaikan sesuatu yang hak, kan gitu ya. Kewajiban guru. Tadi karakteristik itu berarti sifat-sifat, kompetensi. Gitu ya. Kira-kira arahnya ke sana nanti dalam membuat mengkonstruk makalah ini, sehingga tergambarlah di akhir makalah itu sosok seorang guru atau pendidik itu bagaimana, dari mulai terminologinya apa yang dalam Al-Quran, kemudian punya sifat-sifat karakteristik yang bagaimana Al-Quran, boleh diambil dari ayat yang lain, sifat-sifatnya, karakteristiknya, kemudian kewajibannya berarti dia harus beriman, Allah paling enggak banyak ayat tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya, berilmu, ya kan? Dikonstruk lah pokoknya. Masih bisa didengar? Masih Pak, masih Pak. Masih Jelas. bisa didengar, baik. Jelas, Pak, jelas. Ketika melaksanakan tugas sebagai melaksanakan fungsi sebagai guru, dia berarti dia tidak boleh dibayar. Tapi ketika melaksanakan tugas, dia boleh dibayar, kan gitu ya. Ada makalah tentang boleh dibayar? Enggak ada ya? Enggak ada ya. Ada makalah kita nanti tentang bolehkah guru dibayar, gitu ya. Nah, dari Al-Quran kan ada. Ketika Allah menciptakan manusia supaya liya'budun, supaya mengabdi kepadanya, beribadah, maka ketika Abdullah itu atau manusia atau guru itu melakukan tugas, melakukan fungsi ya, bukan tugas ya. Beda antara fungsi dengan tugas. Fungsinya sebagai yang mengabdi kepada Allah. Artinya ibadah. Maka tidak mungkin orang yang beribadah itu melaksanakan fungsi itu dibayar. Masakan kita salat harus dibayar gitu ya. Tapi manusia, guru, ketika melaksanakan tugasnya sebagai khalifah. Khalifah itu kan dalam rangka untuk memakmurkan bumi.
Memahami itu berarti harus menguasai fenomena alam, belajar ilmu pengetahuan bermacam-macam. Ketika dia menyampaikan ilmu pengetahuan itu dalam rangka untuk membina orang menjadi khalifah yang benar, maka dia wajib dibayar. Dia harus dibayar karena dia juga tadinya mempelajarinya bayar gitu ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, ketika bagaimana konsep guru dalam Islam, apakah dia boleh dibayar atau tidak dibayar? Ya, kita harus membedakan antara fungsi guru dan tugas guru. Fungsi guru atau fungsi manusia kita bilang. Fungsi manusia itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika dia melaksanakan fungsinya sebagai ibadah, sebagai abid, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya dia nggak boleh, nggak layak dibayar, tidak etis dibayar. Maka beribadah kok dibayar. Jadi ketika dia fungsinya seorang manusia atau guru, dalam kaitan ini adalah kita pendidik guru, melaksanakan tugas sebagai khalifah, ya, kan? Dia wajar dibayar. Kan gitu ya. Dalam rangka memakmurkan bumi, kan mahal. Supaya bumi ini makmur itu mahal harganya. Supaya enak kita hidup itu mahal harganya. Supaya enak dalam ruangan mahal karena harus ada AC gitu ya. Gitu ya kira-kira. Supaya enak kita naik ke lantai 10 harus ada teknologi, dipelajari fenomena alam, harus ada lift, maka eskalator ya, itu mahal. Maka ketika dia melaksanakan tugas sebagai khalifah, jadi guru itu sebagai khalifah bisa juga khalifah, makanya dibayar. Nah, kira-kira kajian-kajian tentang guru masih banyak lagi sebenarnya. Guru itu sebagai orang yang profesional, apakah sebagai orang Abdullah pengabdi. Sebagai profesional dia harus dibayar. Profesional. Karakteristiknya apa, kewajiban-kewajibannya apa. Kira-kira begitu dalam makalah yang akan kita perbaiki nanti ya. Dikonstruk aja, isinya dalam Al-Quran semua ya. Sudah ada. Ada kira-kira yang perlu? Terkait dengan aspek ya, kan ada aspek kognitif, afektif, psikomotorik ya. Itu juga kan kajian seorang guru yang harus menguasai itu. Ketika guru ingin merubah manusia itu, yang dirubah itu kan seluruh aspek. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu yang dirubah itu adalah aspek kognitifnya, aspek afektifnya, dan aspek psikomotoriknya. Nah, dalam kajian taklim, tarbiyah, dan takdib itu kira-kira yang mana? Gitu ya. Yang kognitif itu berarti yang mana? Yang taklim. Gitu ya. Yang taklim itu berarti pengisian kognitif, pengisinya. Dan ketika dia ditakdib, maka dia pengisian afektif. Dan ketika dia ditadris, ya pengisian psikomotorik. Nah, kira-kira begitu aja. Supaya istilah-istilah yang sudah kita pakai di dalam memaknai tarbiyah di awal juga apa di makalah kedua kalau nggak salah ya, makalah apa itu yang konsep tarbiyah taklim tadi. Saya lupa menyampaikannya. Maka ketika dia ingin memperbaiki kognitifnya itu di taklim. Maka beda antara taklim dengan tarbiyah. Ketiga-tiganya itu ketika mengisi afektifnya dengan takdib, ketika mengisi melatihnya psikomotorik dengan tadris, maka itulah yang disebut dengan tarbiyah. Ketiga-tiganya itu. Maka ketika bicara tarbiyah itu sudah lengkap sebenarnya. Tapi kalau bicara taklim itu barangkali masih satu aspek. Kira-kira ya. Sudah kita sampaikan kemarin pada waktu offline ya. Beda antara tarbiyah dengan taklim. Pendidikan dengan pengajaran. Ya. Bedanya seperti itu. Demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Sedikit Pak. Ya. Saya bukan pertanyaan Pak, cuman tapi mungkin ya, agak. Ini Pak Yazid yang kemarin bertanya juga ini kan waktu kita offline kan. Banyak pertanyaannya, bagus lah, banyak bertanya itu bagus. Karena banyak nggak tahu Pak, makanya bertanya Pak. Iya, makin bertanya makin nggak tahu dia nanti dia. Nah, kan gitu. Jadi gini Pak, saya agak bingung begitu kan, maksudnya bukan bingung apa, karena kalau kita berbicara masalah ayat kan, ayat Al-Quran itu kan
luas sekali yang luas sekali kajiannya, kemudian pembahasannya. Seperti pertanyaan yang lalu ini, Pak Yaji. Iya, Pak. Iya, Ingat kan, tapi ingat kan? Lingkungannya di tarbiyah aja. Nah, Begini, kan suara yang iya. lalu. Ya, silakan terus. Mungkin Saya lain, lanjutkan, mungkin lain. Pak. Dia kan luas. Jadi begini, seperti perasaan saya pribadi ya. Perasaan saya pribadi, kita selalu sebagai yang berada di pendidikan ini membanding-bandingkan teori-teori yang dibuat oleh Jangan dibanding-bandingkan, nanti ada lagunya itu banding-bandingke. ya. Umpamanya gini, ada seorang ahli atau pakar, ya bilanglah pakar pendidikan begitu ya, di bidang umum, membagi afektif, kognitif, psikomotorik. Maka kita sebagai aktivis pendidikan akan mencari praktisi pendidikan, mencari-cari di dalam Al-Quran istilah-istilah itu dan kemudian menyocok-nyocokkan agar apa yang mereka buat itu kita terima dan ada kesesuaian dengan Al-Quran begitu. Padahal Al-Quran itu kan lebih luas sebenarnya. Kalau kita saya sudah paham maksudnya. Saya paham maksudnya. Kenapa tidak duluan dibuat oleh orang Islam? Ya, maksud saya Islam itu lebih luas begitu kan? Itu kenapa orang Islam nggak mengeluarkannya duluan? Karena tidak ada kajian. Orang yang mengeluarkan duluan. Kan orang Islam malas berarti. Karena orang Islam malas, dikeluarkan itu ada, carilah. Tapi dia nggak nyari-cari, yang nggak keluar. Terus nggak dapat, Pak. Jadi yang ada dalam pikirannya adalah Allah, semua yang kalian bilang itu orang-orang kafir bilang semua adalah Al-Quran, tahu kok. Tapi coba mana dia? Yang nggak tahu carilah. Itulah orang Islam. Orang Islam ketika mau disuruh nyari dia nggak tahu nyari apa. Apa saja kira-kira di pendidikan itu, tarbiyah itu, nggak dikeluarkan sama para ahlinya. Di Al-Quran memang sudah penuh. Maka sekarang kita mencoba membongkar gitu. Apa terlambat kita membongkar? Tidak pernah terlambat. Generasi kita nanti membongkar lagi yang lain, nggak terlambat. Generasi kita membongkar yang lain. Kenapa orang itu menemukan kognitif afektif psikomotorik? Ya buatlah kalau gitu. Duluan orang Islam apa istilahnya? Kenapa nggak dibuat? Nah, sekarang baru kita udah orang itu buat duluan terus kita bilang kognitif itu taklim, afektif itu adalah takdim, psikomotorik takdim, barulah kenapa contoh dia? Enggak contoh dia, kita bilang sudah ada, inilah dia taklim. Kognitif yang dibilang orang itu sudah ada taklim. Afektif orang itu bilang ada tadi, psikomotorik orang itu bilang ada tadris. Kita hanya bilang itu. Cuman yang mengeluarkan duluan orang itu dengan bahasa mereka, dengan bahasa non muslim lah paling enggak kan. Karena bahasa Inggris kan bahasa kafir katanya gitu kan. Kata orang-orang dulu. Padahal bahasa Inggris mau bahasa Yahudi itu bahasa Allah semuanya. Bahasa dari Allah karena al-ilmu itu semuanya adalah al-alim, berasalnya dari al-alim. Allah itu al-sami'un alim, Maha mengetahui seluruhnya. Jadi semua bahasa berarti berasal dari Allah, gitu ya. Ilmu itu dari Allah. Nah, itu yang kira-kira yang mau ditanyakan mungkin oleh Pak Yajib. Kenapa seakan-akan kita ini seakan-akan islamisasi gitu ya. Kan gitu ya asalnya gitu kan. Kognitif diislamisasi, afektif diislamisasi, psikomotorik diislamisasi gitu. Padahal udah ada katanya di Al-Quran. Dia memang sudah ada, tapi keluarkanlah, kasih kepada mereka. Kira-kira harus ekspor ke sana dengan bahasa Arab. Mana dia orang ahli bahasa Arab? Ahli ilmu pendidikan yang berbahasa Arab, Abdurrahman An-Nahlawi misalnya dan sebagainya, Atiyah Al-Abrashi. Dia menghilang apa? Ada apa enggak seperti itu? Dia juga kadang-kadang bilang gini, kognitif, afektif, pakai bahasa Inggris dibuat tulisan situ. Kalau orang lain duluan artinya kan terlambat kalau istilahnya terlambat. Istilahnya. Tapi esensinya sudah ada. Istilahnya dia pakai, esensinya sudah ada lebih dalam. Taklim itu lebih dalam, tarbiyah lebih dalam. Kan lebih dalam. Cuman karena orang itu pakai istilah yang agak keren, modern, kita pun kecarian lah ya kan. Apa itu ada, sudah ada. Itu Pak Yaji barangkali arahnya ke sana mungkin maksudnya. Tapi mungkin ada yang lain, saya pun nggak menafikan apa kira-kira apa maksud Pak Yaji kira-kira dari dalam hal ini.
Silakan Pak Yazid. Ya, arahnya emang udah hampir ke situ, Pak. Cuman Ya hampir ya. cuman maksudnya kita kan kadang karena kita mengaplikasikan sistem pendidikan nasional, akhirnya para Kita minder gitu ya. guru agama ini disibukkan mencocok-cocokkan begitu. Padahal ayat itu saja disampaikan kepada peserta didik, mereka lebih beriman, lebih akan mencapai apa yang diharapkan dari pendidikan itu, begitu maksud saya. Iya, karena kita tidak bisa Pak, itu berlawanan dengan Pak konsep Yazid. pendidikan tarbiyah. Karena dalam Islam sendiri at-taruq itu ahamu minal maddah. Seperti itu. Jadi kan Gimana, saya Pak? bilang tadi, di dalam Al-Quran sudah jelas penuh, sudah ada isinya, tapi tidak dibongkar. Membongkarnya dengan bahasa Arab. Banyak orang luar negeri yang nggak ngerti, kan gitu kan? Banyak orang-orang kafir Quraisy, kafir yang tidak paham. Ketika mereka mengeluarkan istilah kognitif, afektif, psikomotorik dan lain-lain, istilah yang lain-lain lagi itu, dia akan mulai mendunia. Orang bahasa Inggris pula, mendunia dia. Ketika mendunia, masuklah ke dunia Islam. Baru kita bilang, ada ini, gitu kan. Maunya kita punya itu yang kita duniakan, gitu. Yang taklim, tadib, tadris, tarbiyah tadi itu kita duniakan seharusnya, gitu. Tapi kita kalah promosi, gitu ya, kalah promosi. Jadi yang masuk ke ranah-ranah orang Muslim itu banyak dari bahasa-bahasa yang non Muslim, gitu. Walaupun bahasa itu sebenarnya bahasa Islam juga ya. Non Muslim itu artinya bahasa Inggris, Jerman, Prancis, bahasa Latin kan gitu kan. Kalau apa Pak? Kalau penyebabnya karena pemerintah atau negara lah, negara kita bukan negara Islam, apa termasuk itu maksudnya? Ada hubungan ke situ kira-kira. Negara kita memang tidak negara Islam, tapi kan tidak pernah membatasi kan, tidak pernah membatasi ilmu apa saja yang masuk kemari. Kecuali orang-orang yang fobi. Orang yang fobi terhadap Islam itu sering dia membuli Arab. Benar kan? Ya. Membuli Arab dengan kadrun. Kan dibully kita dengan kadrun kan? Istilah-istilah Islam kan dibully dengan kadrun. Kadal gurun. Itu yang sering terjadi. Makanya karena orang Islam di Indonesia terutama, atau mungkin di dunia ini sekarang sudah fobia Islam itu sudah mendunia. Karena mereka takut kalau Islam itu berkembang akan dikuasai luar biasa penguasaan Islam. Seperti pada zaman-zaman kejayaan dulu. Sehingga kira-kira ada yang mencuat tentang Islam, berbau-bau Arab, yang berasal dari Islam dari Arab, maka selalu dibully, ditekan. Gitu kira-kira. Orang Islam pun akhirnya kayak gitu, seperti itu. Kan banyak ditekan oleh para buzzer. Asal bicara tentang Arab sedikit, bau-bau Arab sudah ditekan. Kan gitu kan? Padahal pemerintahan kita pakai bahasa Arab lebih banyak. MPR bahasa Arab, Majelis Permusyawaratan Ra'iyah, Al-Majlis Al-Musyawarah Al-Ra'iyah itu udah jelas bahasa Arab, nggak pernah dibully itu. Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Diwan, Al-Wakil, Ar-Ra'iyah, bahasa Arab asli, nggak pernah dibully. Yang dibully adalah nama-nama Abu ini, Abu itu, Abu Allah. Asal berbau-bau Islam sering dibully. Yang membully itu nggak paham Islam. Sengaja dia nggak paham Islam supaya dia karena nggak paham Islam itulah maka dia menjelek-jelekkan Islam. Akhirnya Islam supaya apa? Supaya tenggelam. Maka mulailah dinaikkan bahasa-bahasa selain Islam, kan gitu. Ya, kita yang sekarang ini harusnya menaikkan kembali di dalam tafsir ini. Ya. Kalau ada orang bilang kognitif ada, nah, kira-kira gitu ya kan. Kompetensi pedagogi profesional ada, gitu lah kira-kira. Kita kembalikan sekarang. Baik ya, nampaknya udah mulai manjur. Dari saya ucapkan demikian saja. Semoga saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada dosen kita Pak Samsun Nahar dan kawan-kawan semua yang sudah bergabung dalam perkuliahan hari ini. Kita kuliah dari tadi pagi ya, dari 7:30 sampai dengan jam 12. Saya sebagai moderator menghimpun bahwasanya pertama tadi masukan ataupun saran dari Pak dosen kita bahwasanya setiap perkuliahan Zoom ini kita harus optimal menghidupkan kamera dalam posisi on sehingga
pembahasan kita dalam perkuliahan, walaupun itu nantinya tidak tatap muka, namun karena kita terhubung semua, kita dapat melaksanakan kuliah secara efektif. Baik, begitu juga terhadap perkuliahan tadi itu yang dari makalah yang sudah dipaparkan, dan juga ada sanggahan dan lain sebagainya, dan ada masukan. Saya rasa sudah dicatat semua tadi ya, apa yang masuk dengan pembanding dan lain sebagainya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan kawan-kawan semua? Izin Pak, terakhir ini untuk Pak dosen, izin Pak moderator. Ya, silakan Pak Syarifuddin. Beliau ada men-share tadi di grup kita Tafsir Tarbawi. Ini kan saya mau bertanya Pak, ini kan buku Pak kan. Jadi maksud saya begini, jikalaulah mata kuliah kami ini barangkali ada buku Pak dosen kita jadikan rujukan, ya kita juga ingin katakanlah mengambil gitu Pak ya. Sudah tampil. Bukan, beliau share tadi ada satu di grup ilmu tafsir mengenai guru. Jadi mohon ditanggapi Pak. Tadi itu. Ya. Oh ya. Tadi kan terkait ada yang masuk ke masalah kompetensi kepribadian Pak Taufik tadi ya. Pak Taufik. Ketika Pak Taufik membahas kompetensi kepribadian, kita di Indonesia ini guru-guru kita ini banyak potensi pengetahuan profesional yang dilulukan, tapi keberadaannya maksudnya rendah kan gitu kan? Yeah. Saya sudah bahas itu di buku saya. Saya hanya menunjukkan aja saya sudah membahas buku ini di buku saya, gitu. Bukan saya memiliki buku itu. Nah, maksudnya begitu ya. Maka saya masuklah tadi kan, kompetensi kepribadian, profesional. Ya ini ada ayatnya begini kan gitu saya bilang tadi. Hanya itu aja tadi, dan bukunya pun sudah habis orang itu, buku untuk kenaikan pangkat hari itu saya. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Itu tadi buku yang berjudul Standar Kompetensi Kepribadian Guru. Standar Kompetensi Kepribadian Guru, kajian berbasis data penelitian lapangan. Iya. Berarti nanti di mana kita temukan buku ini, nanti waktu offline kita bahas lagi Pak Syarifuddin ya. Nanti lah kalau ada ya. Tapi soalnya nggak persiapkan itu nggak udah habis gitu. Kecuali dicetak ulang ya kan. Gitu ya. Buku lama itu 2017 itu buku lama. Wah. Yang baru kan 2022 kemarin itu. Ada lagi sebelum yang baru ini ada gugusan ide-ide pendidikan Islam Hasyim Asy'ari ada. Itu ada sebelum yang kemarin, sebelum yang Tafsir Tarbawi kemarin itu ada. Nah itu mungkin bisa diperbanyak ulang kalau minta mau. Iya, tapi kami begitu Pak. Buku yang mengenai mata kuliah yang Bapak ampu itu kan ada beberapa buku nih yang berkaitan di dalam kuliah kami program doktor begitu. Ya, tidak ada salahnya Pak. Kadang malu juga kalau nanti ibaratnya langsung pemilik buku gitu. Jadi ini saya lah mewakili teman-teman. Ingin yang seperti itu saja, nggak jadi masalah sama kita. Ya nanti kita bicarakan lagi ya. Seperti kata Pak Moderator, Pak Andika tadi bilang ya. Kita tutup aja ya. Saya udah bilang assalamualaikum. Kita dengan hamdalah. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, saya selaku moderator mohon undur diri. Saya mengucapkan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.